Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan aku Maisha Fadila dengan NIM 230161558. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Padang. Jadi pada hari ini aku akan membahas materi tentang administrasi sarana dan prasarana dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Di dalam materi ini terdapat 3 yang kita bahas, yaitu pengertiannya, yaitu proses dan peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Jadi kita masuk yang materi pertama tentang pengertian administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Di dalam pendidikan ini, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan ini adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu meningkatkan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Pengertian administrasi sarana prasarana pendidikan ini yaitu hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan. Sebagai seorang personal pendidikan, kita dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi secara sarana prasarana untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien, serta perlu menghargai etika kerja sesama personal pendidikan sehingga tercipta keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat di sekitarnya. Dalam kata administrasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministro yang mempunyai arti kepada dan melayani. Administrasi ini dapat diartikan pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilahnya, administrasi ini upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Secara etimologis, prasarana ini berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya itu lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan yang lainnya. Sedangkan sarana itu alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya itu kayak ruang, buku, perpustakaan, dan laboratorium. Menurut keputusan Menteri P dan K No. 079 tahun 1975, sarana pendidikan ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama bangunan dan perabot sekolah, yang kedua itu alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium. Yang ketiga itu media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Ada juga pengertian administrasi sarana dan prasarana itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran di sekolah serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sebuah sekolah, baik tujuan secara khusus maupun secara umum. Ada beberapa pendapat mengenai administrasi sarana dan prasarana, yaitu menurut konsepsi lama, administrasi sarana dan prasarana itu diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur ketertiban peralatan yang ada di sekolah. Menurut konsepsi itu, administrasi sarana dan prasarana itu suatu proses seleksi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
Guru menurut konsepsi lama bertugas untuk mengatur ketertiban penggunaan sarana di sekolah, sedangkan konsepsi modern guru bertugas untuk sebagai administrator yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Adapun pengertian lainnya, administrasi sarana dan prasarana itu suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suatu belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dan dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kelengkapan sarana yang ada. Itu dari materi ini tuh dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana itu adalah suatu komponen secara langsung maupun tidak langsung menunjang tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke materi kedua, yaitu proses administrasi sarana dan prasarana. Di sini terdapat 7 poin, yaitu perencanaan, penggadaan, penyimpangan, investasi, pemelihara perawatan, penghapusan, dan pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan sarana prasarana pendidikan. Itu penyusunan rangkaian keputusan secara sistematis dan rasional tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan, bagaimana spesifikasinya, keurgensiannya, secara pengadaan, waktu pengadaan, dan biaya pengadaannya. Perencanaan ini itu pekerjaan yang kompleks karena harus integrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional maupun lokal. Perencanaan ini sistem perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan ini ada jenis program pendidikannya, yaitu perencanaan pengadaan tanah untuk gedung dan bangunan sekolah, perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah, perencanaan pembangunan gedung sekolah, perencanaan pengadaan perabot dan kelengkapan pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, investasi sarana dan prasarana pendidikan, pemelihara sarana dan prasarana pendidikan, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam penyusunan perencanaan ini dapat beberapa cara, yaitu pertama analisis kebutuhan, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai jenis, jumlah, kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah. Untuk mempertimbangkan perkembangan kebutuhan sekolah, penggantian barang-barang yang rusak, hilang, ataupun dihapus, serta keperluan persediaan barang. Yang kedua itu mengumpulkan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga itu adalah penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang poin kedua itu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan ini segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang disusun sebelumnya. Di antaranya itu pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, atau menukar. Di dalam pengadaan sarana dan prasarana ini, pendidikan dapat dilakukan dengan yang pertama itu tanah dapat dilakukan dengan membeli, hibah, hak pakai, sewa, atau tukar guling. Yang kedua itu gedung dapat dilakukan memberikan pembangunan baru, hibah, hak pakai, sewa, atau tukar pakai. Yang ketiga itu peralatan dan perlengkapan dapat dilakukan dengan membeli, membuat sendiri, sewa, hibah, atau hak pakai. Baiklah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu penyimpangan sarana dan prasarana pendidikan. Ini merupakan kegiatan pengurusan, penyelenggaraan, serta pengaturan sarana dan prasarana yang ada dalam ruangan penyimpanan atau gudang.
dan bersifat sementara agar sarana dan prasarana tersebut tidak rusak sebelum dimanfaatkan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu syarat-syarat pengundangan yang berlaku seperti lokasi, fasilitas pendukung, konstruksi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua itu sifat barang yang disimpan, misalnya buku jangan disimpan dekat barang yang dapat merusak buku tersebut. Yang ketiga itu jangka waktu penyimpanan. Yang keempat itu alat-alat atau sarana lain yang diperlukan dalam penyimpanan. Yang kelima itu ada dana atau biaya yang diperlukan untuk pemeliharaannya. Yang keenam itu ada prosedur kerja penyimpanannya jelas dan sesuai dengan sifat barang yang disimpan. Poin keempat itu investasi sarana dan prasarana pendidikan. Merupakan suatu kegiatan yang mencatat atau menyusun data sarana dan prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku dalam suatu daftar inventaris barang yang berfungsi sebagai data yang diperlukan dalam perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, serta pengawasan sarana dan prasarana. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan ini yaitu mencatat semua perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah. Kegiatan pencatatan semua perlengkapan ini disebut dengan istilah inventarisasi perlengkapan pendidikan. Daftar inventaris yang dapat pada sekolah yaitu buku induk, inventaris barang yaitu berdasarkan urutan tanggal penerimaan atau penggadaian. Yang kedua itu buku golongan barang inventaris. Yang ketiga itu adalah buku catatan barang non inventaris, itu buku habis pakai. Yaitu yang keempat itu kartu inventaris barang. Yang kelima itu ada kartu inventaris ruang. Tujuan dari inventarisasi ini itu terciptanya ketertiban administrasi barang, penghematan keuangan, mempermudahkan pemeliharaan dan pengawasan barang, menyediakan data informasi dan perencanaan. Kita masuk ke poin yang kelima yaitu pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu kegiatan penjagaan atau pencegahan barang dari kerusakan sehingga barang tersebut dapat kondisi dengan baik dan siap dipakai serta dapat dimanfaatkan dalam waktu yang sangat lama. Pemeliharaan ini terdiri dari pemeliharaan terhadap segi hukum, segi penggunaan terhadap bahan dan suku cadangnya, dan terhadap keamanan fisik. Kita masuk ke poin 6 yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Itu kegiatan mengeluarkan barang-barang milik negara, daerah atau sekolah yang dari daftar inventaris berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama dalam keadaan rusak berat atau tidak dapat diperbaiki atau digunakan. Yang kedua itu perbaikan memerlukan biaya yang besar. Yang ketiga itu penyusunan di luar kemampuan pengurusan barang. Yang keempat itu sudah kadaluarsa. Yang kelima itu barang berlebihan yang jika disimpan lebih lama akan rusak. Yang keenam itu adalah memusnahkan akibat bencana, hilang atau dicuri atau diselewengkan. Poin ketujuh yaitu pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Ini kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah untuk menghindari penyimpanan, penggelapan, dan penyalahgunaan. Kriteria pengawasannya itu ada objek, akurat, tepat waktu, realisasi, dan lain-lainnya. Baiklah, kita ke materi 3 yaitu peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana ini dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengawasan penggunaan sarana prasarana. Dalam hal ini guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajaran yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran lainnya dibandingkan dengan keterlibatan dengan prasarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan.
Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.